Assalamualaikum. Kali ini B Channel Masak akan berbagi resep 3 jenis masakan yang menggunakan santan. Apa saja jenis masakannya? Disimak videonya ya. Untuk resep yang pertama ada gulai ayam. Dan langsung aja ini aku siapkan ayam. Karena ini ayam induk yang tua dan keras, jadi ayamnya ini udah aku rebus hingga empuk, jadi nanti masaknya nggak terlalu lama. Tapi misalkan mau pakai ayam negeri ataupun ayam kampung juga boleh. Kita sisihkan dulu, lalu kita siapkan bumbu-bumbunya. Ini ada daun jeruk purut. Daun jeruk purut ini akan aku pakai taburan nanti di atas gulainya setelah matang. Jadi ini aku iris tipis-tipis seperti ini supaya gulainya nanti lebih enak, lebih mantap. Rasanya bisa sama dengan yang kita beli di warung-warung. Setelah daun jeruknya ini kita potong-potong, lalu kita sisihkan dulu. Selain daun jeruk ada juga ini bawang merah. Bawang merah ini secukupnya aja. Ini juga diiris tipis-tipis. Ini juga untuk taburan. Jadi taburan di atasnya nanti bawang merah mentah yang diiris tipis dan daun jeruk purut yang diiris-iris juga. Ini kita sisihkan dulu. Lalu kita siapkan bumbunya. Ini aku menggunakan blender aja. Gunakan 6 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 2 biji kemiri. Ini aku pakai kunyit yang bagian empu supaya warnanya lebih kuning. Lalu ada sedikit jahe dan 10 biji cabai rawit. Selanjutnya ini bumbu gulai. Kalau satu plastik gini biasanya dipakai satu panci. Karena aku masaknya cuma satu mangkok, jadi aku kasih sejimpit ini jinten, 1 jimpit aja. Lalu setengah sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh ketumbar biji, dan air secukupnya. Setelah itu kita haluskan. Nah, ini bumbunya udah halus. Panaskan minyak goreng secukupnya, masukkan bumbu yang udah dihaluskan tadi, tambahkan kapulaga 1 biji aja, lalu ini ada kayu manis, dan ini adas 2 biji cengkeh, 3 lembar daun salam, 5 lembar daun jeruk purut, 2 cm lengkuas yang udah digeprek. Lalu kita tumis bumbunya ini hingga matang. Numisnya harus benar-benar matang ya, supaya gulainya nanti enak. Setelah bumbu benar-benar matang seperti ini, lalu tambahkan 200 ml air. Diaduk-aduk dulu sebentar. Selanjutnya masukkan ayamnya tadi. Lalu tambahkan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk. Kita aduk hingga bumbunya tercampur merata dan kita masak hingga bumbunya ini meresap ke dalam ayam dan airnya menyusut. Sebelum dilanjut videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Setelah airnya menyusut, tambahkan 300 ml santan. Aduk kembali, lalu kita masak hingga santannya ini mendidih. Dan harus tetap diaduk supaya santannya ini enggak pecah. Sebaiknya kalau memasak santan, mendidihnya jangan terlalu lama. Ini udah mendidih tapi tetap diaduk-aduk ya. Aromanya ini enak banget, seperti gulai yang ada di warung-warung. Jadi kalau mau makan gulai nggak perlu beli, masak sendiri lebih enak. Setelah mendidih merata, lalu matikan api. Gulai ayam bumbu rempah sudah siap untuk disajikan. Siapkan mangkok, tuang gulai ayam bumbu rempah ke dalam mangkok. Gulai ayam ini mau dimakan sama nasi ataupun mau dimakan sama lontong, tetap enak. Nah, ini untuk taburannya. Kita kasih taburan daun jeruk purut dan bawang merah mentah. Gulai ayam bumbu rempah sudah siap untuk dinikmati. Untuk resep yang kedua ada gulai jantung pisang. Dan langsung aja kita mulai memasak. Siapkan air secukupnya, lalu tambahkan 1 sendok makan garam. Kita aduk hingga garamnya larut, tapi ini pakai garam kasar, nggak terlalu larut nggak apa-apa. Lalu jantung pisangnya ini dipotong-potong. Kali ini aku potongnya kecil-kecil supaya nanti setelah jantung pisang direbus nggak perlu dipotong lagi,
Biasanya aku kalau masak jantung pisang cuma aku belah menjadi 4, setelah direbus dipotong kembali. Tapi kali ini langsung aku potong kecil-kecil aja supaya nanti nggak perlu memotongnya kembali. Dan ini aku rendam air garam supaya jantung pisang ini nggak hitam setelah direbus. Mau direndam air garam ataupun mau direbus sama air garam, sama-sama akan membuat jantung pisang nggak hitam. Lalu kita aduk-aduk sambil diremas-remas dan kita tekan supaya ini tenggelam ke airnya. Lalu kita rendam kurang lebih selama 5 menit aja. Setelah 5 menit lalu kita siapkan air mendidih dan masukkan jantung pisang ke dalam air yang udah mendidih. Airnya harus benar-benar mendidih ya, supaya jantung pisangnya nanti enggak hitam. Dan rebusnya juga enggak lama, 5 menit aja jantung pisang ini udah empuk. Setelah jantung pisang empuk lalu kita angkat dan tiriskan. Tuh kan, warnanya tetap putih, nggak ada yang hitam. Selanjutnya cuci kembali hingga bersih, karena jantung pisang ini banyak getahnya. Jadi harus dicuci lagi supaya getahnya ini benar-benar hilang. Dicuci hingga 2-3 kali supaya benar-benar bersih. Nah, ini jantung pisangnya udah aku cuci hingga bersih. Lalu kita sisihkan dulu, kita siapkan bumbu-bumbunya. Ada 3 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, sedikit jahe, 1 ruas kunyit, boleh menggunakan kunyit bubuk, lalu 10 biji cabai rawit, 3 biji cabai merah keriting, ini aku potong-potong dulu. Kalau suka dikasih kemiri, boleh pakai kemiri, tapi kali ini aku nggak pakai. 1 sendok teh ketumbar biji, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh merica bubuk, dan tambahkan sedikit air. Lalu bumbunya ini aku haluskan. Dan ini bumbu yang sudah dihaluskan. Siapkan wajan, tuang minyak goreng secukupnya. Lalu masukkan bumbu yang udah dihaluskan tadi. Tambahkan lengkuas yang udah digeprek, 2 lembar daun salam, 5 lembar daun jeruk purut, 1 biji kapulaga. Ini ada adas, kayu manis, 3 biji cengkeh. Ini ada 1 jimpit jinten. Mestinya jintennya tadi di blender tapi ketinggalan, aku masukkan gini aja. Aku tambah bumbu-bumbu kayak gini supaya nanti rasanya bener-bener seperti gulai. Lalu kita tumis bumbu hingga matang. Harus benar-benar matang ya, supaya rasanya enggak langu dan akan lebih enak. Dan ini bumbunya udah matang, aroma gulainya juga udah keluar. Tambahkan 200 ml air. Diaduk dulu sebentar. Selanjutnya masukkan jantung pisang yang udah dicuci bersih tadi. Lalu kita aduk-aduk hingga jantung pisang dan bumbunya ini tercampur merata. Apabila kalian suka video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk diaktifkan juga lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Selanjutnya masukkan 300 ml santan. Lalu diaduk hingga santannya mendidih. Ini aroma gulainya udah keluar. Aromanya bener-bener seperti gulai. Walaupun ini bukan gulai ayam ataupun gulai kambing, ini gulai jantung pisang. Dan jangan lupa untuk dikoreksi rasa, kurang apa boleh ditambah. Dan untuk rasa bisa disesuaikan dengan selera. Ini rasanya udah enak tapi kurang mantep. Aku tambahkan lagi 1/4 sendok teh micin dan 1/4 sendok teh kaldu bubuk. Kalau nggak suka micin boleh di skip, mungkin bisa diganti gula. Tapi kalau tambah micin kok rasanya kurang enak ya. Nah, ini aku coba lagi. Dan ini rasanya udah mantep, udah enak. Kita tunggu hingga santannya ini mendidih merata supaya gulai jantung pisang ini nggak mudah basi. Setelah mendidih merata, gulai jantung pisang ini udah matang dan boleh matikan api. Siapkan mangkok, tuang gulai jantung pisang ini ke dalam mangkok. Dari aromanya ini beneran seperti gulai kambing ataupun gulai ayam yang dijual di warung-warung. Jangan lupa untuk dicoba ya resepnya. Untuk resep yang ketiga ada kare tahu, bisa juga disebut dengan sayur tahu bumbu jangkep. Yuk langsung aja disimak videonya.
Ini aku siapkan 3 potong tahu. Aku pakai tahu putih, lalu tahunya dipotong-potong. Aku potongnya kotak-kotak, tapi kalau kalian mau potongnya segitiga juga boleh. Dan tahunya juga nggak harus sama. Misalkan suka tahu kuning, boleh diganti dengan tahu kuning. Setelah tahunya dipotong-potong, lalu kita sisihkan dulu. Panaskan minyak goreng secukupnya, lalu goreng tahu yang udah dipotong-potong tadi. Aku gorengnya pakai minyak sedikit aja, tapi kalau kalian mau goreng pakai minyak yang banyak juga boleh. Intinya mau pakai minyak banyak atau pakai minyak sedikit bisa disesuaikan dengan selera. Setelah semua tahu dimasukkan, kita tunggu sebelah sisinya ini kering. Setelah sebelah sisinya kering baru dibalik. Aku sukanya kalau menggoreng tahu itu cuma dibalik sekali aja, karena ini tahunya akan aku goreng setengah mateng. Tapi kalau tahunya mau digoreng mateng ya boleh dibolak-balik beberapa kali. Setelah dibalik semua, kita tunggu sebelah sisi satunya matang. Setelah sebelah sisi satunya matang, lalu kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita siapkan bumbunya. Kali ini aku males mengulek, aku menggunakan blender aja. Ada 2 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, 2 biji cabai merah keriting. Cabai merah keritingnya ini aku potong-potong supaya nanti cepat halus. Lalu aku gunakan 10 biji cabai rawit. Kalau suka pedes, cabai rawitnya bisa ditambah, dibanyakin. Dan ini ada sedikit jahe, setengah sendok teh ketumbar biji, 1/4 sendok teh merica bubuk, setengah sendok teh kunyit bubuk. Karena aku kehabisan kunyit segar, jadi aku gunakan kunyit bubuk. Lalu tambahkan sedikit air ya, kira-kira 50 ml. Selanjutnya bumbunya ini akan aku haluskan. Nah, seperti ini bumbu yang udah dihaluskan tadi. Panaskan minyak goreng secukupnya, lalu masukkan bumbu yang udah dihaluskan tadi. Tambahkan 2 lembar daun salam, 2 cm lengkuas yang udah digeprek, 5 lembar daun jeruk purut. Lalu kita tumis bumbunya ini hingga matang. Dan menumisnya harus benar-benar matang ya, supaya bumbunya ini enggak langu. Setelah bumbu benar-benar matang seperti ini, tambahkan 200 ml air. Selanjutnya diaduk-aduk dulu hingga tercampur merata. Setelah tercampur merata, masukkan tahu yang udah digoreng tadi. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk. Kalau suka gula boleh dikasih gula, tapi kali ini aku masaknya nggak pakai gula. Lalu kita aduk, kita masak hingga airnya menyusut dan bumbunya meresap ke dalam tahu. Setelah airnya menyusut dan bumbunya juga udah meresap ke dalam tahu, lalu tambahkan 300 ml santan. Lalu diaduk lagi hingga santannya ini mendidih. Jangan lupa untuk dikoreksi rasa, biar rasanya sesuai dengan yang diinginkan. Kalau suka boleh tambahkan micin, tapi kalau nggak suka micin boleh di skip. Lalu diaduk kembali hingga santannya ini mendidih merata. Sebelum dilanjut videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya. Ini aku coba lagi, dan ini rasanya udah pas, udah enak, udah sesuai yang kuinginkan. Setelah santannya mendidih merata kayak gini, tetap kita aduk supaya santannya ini nggak pecah. Kalau santannya nggak pecah, sayurnya ini akan kelihatan kental. Aromanya ini udah enak, rasanya jadi lapar dan langsung ingin coba sayur tahu ini. Setelah mendidih merata kayak gini, ini udah matang dan matikan api. Siapkan mangkok, tuang sayur tahu ke dalam mangkok. Tahu dimasak kayak gini, di tempatku namanya bumbu jangkep. Selanjutnya taburi dengan bawang goreng supaya lebih enak. Sayur tahu kayak gini bisa untuk buka puasa dan bisa juga untuk sahur. Setelah menonton video ini, jangan lupa untuk mencoba resepnya. Terima kasih telah menonton. Selamat mencoba. Semoga suka. Wassalamualaikum. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih atas kunjungannya ya.